Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini pembelajaran kita sangat menarik karena ini berkaitan dengan situasi saat ini. Agar tubuh kita tetap sehat, maka kita harus mengikuti pembelajaran ini dengan baik dan melaksanakannya. Kalau bisa rutin ya, rutin agar kita tetap sehat. Nah, apa itu materi kita? Yaitu mengenai kebugaran jasmani. Nah, di dalam materi ini ada dua tujuan yang harus kita capai ataupun pembelajaran yang harus anak kami terima, yaitu yang pertama adalah kamu bisa mengetahui berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang kedua yang akan kamu terima setelah pembelajaran hari ini yaitu kamu bisa memahami cara mengukur berat badan ideal kamu. Nah, jadi kedua tujuan ini harus kamu bisa terima dan harus kamu pahami. Maka pembelajaran hari ini kita nyatakan efektif. Apabila tidak bisa kamu pahami, boleh kamu tanya nanti ya, nak ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi. Namun dalam hal ini Bapak minta semuanya, mari kita berdoa dulu, kita mohon doa, kita mohon bantuan dari Tuhan agar kita tetap semangat, kita tetap sehat dalam situasi saat ini. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Amin. Nah, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita, yaitu kebugaran jasmani. Nah, kebugaran jasmani ini memiliki suku kata, yaitu kebugaran, suku katanya adalah bugar. Apa arti bugar? Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi dan setelah menyelesaikannya masih memiliki tenaga untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Itu adalah pengertian kata bugar. Nah, sedangkan pengertian dari jasmani adalah tubuh kita. Nah, maka dapat kita simpulkan kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi, kesanggupan tubuh kita melakukan aktivitas yang berat tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Paham ya? Nah, kebugaran jasmani terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah daya tahan. Daya tahan itu apa? Daya tahan adalah kemampuan tubuh melakukan gerakan dalam waktu yang lama dengan tempo sedang sampai cepat tanpa mengalami rasa sakit dan kelelahan berarti. Nah, contohnya ini adalah latihannya seperti berikut ini ya. Ya, latihan-latihan berikut ini dapat kita lakukan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang kedua adalah kekuatan. Kondisi kekuatan ini adalah kemampuan kontraksi otot yang dicapai dalam sekali usaha maksimal. Artinya, kekuatan ini selalu berkaitan dengan kekuatan ataupun kemampuan otot kita untuk menerima beban ataupun mengangkat beban. Nah, latihan untuk kekuatan ini adalah sebagai berikut ini ya. Kalau push up untuk kekuatan tangan, sit up untuk kekuatan otot perut, pull up untuk kekuatan otot tangan, angkat beban masih dengan untuk kekuatan otot tangan, lompat katak untuk kekuatan otot kaki. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu kelentukan. Apa itu kelentukan? Kelentukan adalah keleluasaan ataupun bebas gerakan, terutama pada otot persendian agar otot sendi tidak kaku. Nah, artinya kelentukan ini lebih secara khusus kepada otot yang ada di persendian kita. Contohnya apa? Pergelangan tangan, ya, siku, bahu, leher, ya. Nah, di persendian tubuh kita. Bagaimana cara melatih kelentukan? Ada
beberapa cara berikut ini. Nah, ini dapat kamu lakukan di rumah tanpa harus keluar dari rumah. Bapak rasa sampai sejauh ini masih paham ya nak ya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah kecepatan. Apa itu cepat? Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dalam periode waktu yang singkat. Jadi agar mudah kita ingat, kecepatan itu adalah kita harus bisa bergerak secepat mungkin. Itu adalah kecepatan. Nah, untuk melatihnya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini ya. Nah, selanjutnya adalah kelincahan. Adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Ingat ya, tadi kecepatan adalah diukur dari kapan kita bergerak dan sampainya, itu adalah kecepatan. Harus secepat mungkin. Kalau kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah arah gerak dengan cepat, tepat, dan tanpa kehilangan keseimbangan. Itu adalah kelincahan. Untuk melatih kelincahan dapat kita lakukan dengan beberapa latihan berikut ini. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi gerakan adalah gerakan yang ketiga ini dapat kita kombinasikan. Yang pertama misalnya kita lari bolak-balik dulu. Setelah lari bolak-balik kita lanjut lari gergaji. Setelah lari gergaji kita melakukan squat thrust. Itu adalah yang dimaksud dengan kombinasi gerakan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita, yaitu berat badan ideal atau body mass index. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah pertama-tama kamu harus tahu dulu berat badan kamu. Nah, setelah kamu tahu berat badanmu, maka kamu harus tahu juga tinggi badanmu. Oke? Nah, setelah tahu, maka masukkanlah rumusnya. Berat badan dibagi tinggi badan dikali tinggi badan, atau berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Maka akan mendapatkan hasil berupa angka. Nah, apabila hasilnya 18,5 sampai 25, maka tubuh dinyatakan ideal. Nah, kemudian apabila hasilnya lebih dari 25, maka tubuh dinyatakan gemuk. Nah, Bapak rasa nanti pasti banyak nih hasilnya yang di kategori 2 ini. Yang ketiga, apabila hasilnya kurang dari 18,5, maka tubuh dinyatakan kurus. Nah, Bapak rasa pasti lebih condong yang kedua ini semuanya anak Bapak. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan tugas seperti berikut ini. Yang pertama adalah silakan tuliskan apa perbedaan daya tahan dengan kekuatan. Ya. Yang kedua, tuliskan apa perbedaan kecepatan dengan kelincahan. Tugas yang ketiga adalah kamu mengukur berat badan, tinggi badan. Setelah itu masukkan rumus berat badan ideal dan tentukan kamu itu masuk kategori gemuk, kurus, atau ideal. Nah, Bapak rasa dengan tugas ini semuanya paham ya? Tetap semangat ya. Nah, demikian pembelajaran kita. Bapak harap semuanya, sekali lagi Bapak tekankan, harus tetap semangat ya nak ya. Jaga kesehatan walaupun di rumah, harus tetap semangat belajarnya, jangan malas-malasan. Nah, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan, rajinlah cuci tangan, pakailah masker, dan jagalah jarak. Demikian pembelajaran yang dapat Bapak berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.